Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Tirsa Tairas, Pendeta Jemaat di Gemim Sentrum Manado, yang akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-17, dalam tema janji kedatangan Sang Immanuel. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kami. Kami bersyukur atas semua kasih dan kebaikan, berkat yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami sampai detik ini. Kami diberikan lagi kesempatan untuk belajar firman-Mu, maka hamba-Mu bermohon, kiranya hamba-Mu diberkati, diberi hikmat, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang menyaksikan video ini, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, diberkatilah mereka semua. Dan kiranya firman ini menjadi kekuatan rohani yang menginspirasi kami semua, hidup setia, hidup benar, hidup taat dan kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami membuka hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan mohon ampun segala dosa kami supaya kami layak ada di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, mari kita membaca Yesaya pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-17, yang berkata pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkan hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dari semua perayaan gerejawi yang kita rayakan, maka dengan jujur kita mengatakan perayaan Natal itu yang selalu menjadi prioritas atau perhatian utama. Karena ketika kita mempersiapkan diri untuk merayakan Natal, bahkan ketika kita merayakan Natal, maka Natal itu selalu mendapatkan prioritas, yaitu menguras waktu kita,
menguras tenaga kita, bahkan juga menguras dana. Karena biaya orang merayakan Natal itu sangat luar biasa. Dan orang juga merayakan Natal itu secara spektakuler. Karena orang sering kali mengatakan, sedangkan manusia punya hari jadi, punya hari ulang tahun dirayakan secara besar-besaran. Apalagi Natal itu adalah hari jadinya Tuhan. Sehingga banyak orang merayakannya secara spektakuler. Bahkan saudara, orang mempersiapkan Natal itu dari awal tahun. Dari bulan Januari. Ada ibu-ibu ketika ikut paket Natal. Entahkah itu paket kue-kue kering untuk hari Natal, entahkah itu paketan untuk perabotan rumah, paketan untuk barang elektronik, dan seterusnya. Semua nanti diambil saat akan merayakan Natal. Jadi sekali lagi bahwa ketika merayakan hari Natal, itu sangat spektakuler. Nah saudara-saudara yang kekasih, sah-sah saja saudara. Artinya tidak mengapa kita mempersiapkan bahkan merayakan Natal dengan luar biasa. Karena menjelang Natal juga ada ibadah-ibadah pohon terang, ibadah-ibadah menyambut Natal, ibadah-ibadah pranatal. Entahkah itu rukun keluarga, entahkah itu di jemaat, di kolom, di komisi-komisi BIPRA, di kantor, atau di rukun, di komunitas apa saja. Itu adalah persiapan spiritual kita untuk merayakan Natal. Belum lagi saudara-saudara, pemandangan yang umum yang disaksikan manakala orang mempersiapkan diri merayakan Natal. Rumah-rumah itu dibersihkan, dicat rapi. Bahkan juga ada yang ganti hordeng di bulan Desember dalam rangka hari Natal. Mendandani rumah dengan pohon Natal, dengan versiran Natal yang indah-indah, dan seterusnya. Jadi saudara, perhatian memang di hari Natal itu sangat luar biasa. Nah, tidak mengapa saudara, kita mempersiapkan semuanya. Tetapi jangan sampai kita kehilangan makna Natal itu sendiri. Sebab Yesus yang kita rayakan di hari Natal adalah Raja Damai. Sehingga saudara, kita bukan saja menyanyi damai di sorga, damai di bumi. Tapi hati kita harus ada damai. Ada rasa sejahtera saudara. Sehingga akan terpancar kita mengekspresikan segala sesuatu dari hati yang damai. Dengan perkataan-perkataan, dengan sikap dan perbuatan yang betul-betul membawa rasa damai bagi banyak orang. Bahkan saudara, Yesus adalah terang dunia. Menerangi dunia, menerangi kita manusia yang berdosa ini. Sehingga kita diingatkan bahwa terang Kristus itu harus menembus hati dan pikiran kita. Sehingga kita menjadi terang dimanapun kita berada. Membawa terang melalui sikap, perbuatan, bahkan juga ucapan-ucapan yang betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Tapi juga menyenangkan hati banyak orang. Bahkan saudara, Natal diidentikan dengan sukacita. Jangan sampai kita kehilangan sukacita. Sebab orang ketika terlalu sibuk dengan kegiatan-kegiatan, menjadi capek, jadi lelah, bisa kehilangan sukacita dan lekas emosi, lekas marah. Namun saudara, saya yakin Bapak Ibu Saudara, makna Natal itu akan terus menjiwai kita. Ada sukacita yang meluap dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, persekutuan gereja. Ada damai sejahtera dan kita mampu menjadi terang. Itulah makna Natal. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, perenungan kita saat ini dalam kitab Yesaya. Kita dituntun melalui tema janji kedatangan Sang Immanuel. Yesus adalah Immanuel. Dia tetap beserta dengan kita. Dimanapun kita berada dalam situasi apapun, Yesus Immanuel menjaga, melindungi, memagari, membentengi, bahkan memberkati kehidupan kita. Nah, konteks bacaan kita saudara dalam kitab Yesaya. Kalau kita membaca Yesaya pasalnya yang ke-6,
Di situ saudara ada satu narasi yang menceritakan bagaimana sang nabi dia dipanggil oleh Tuhan Allah, menyampaikan suara kenabian, suara profetis kepada bangsa Yehuda, kepada bangsa Israel yang adalah umat pilihan Tuhan. Di ayatnya yang ke-8, pasalnya yang ke-6 ditulis, "Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku." Saudara-saudara, Yesaya, dia bersedia diutus oleh Tuhan kepada bangsanya sendiri, yaitu bangsa Yehuda. Sekalipun dikenal sebagai bangsa yang keras kepala, bangsa yang suka memberontak, bangsa yang tegar tengkuk, tetapi kerinduan hati Yesaya ketika dipanggil oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan, adalah suatu komitmen yang betul-betul mau melayani Tuhan. Nah, bacaan kita saudara dalam konteks bahwa Yesaya, dia menyampaikan suara kenabian, suara Tuhan kepada Raja Ahaz. Raja Ahaz ini saudara, ketika dia menjadi raja, usianya 20 tahun. 16 tahun dia memerintah bangsa Yehuda. Namun menjadi catatan penting bahwa Raja Ahaz ini tidak seperti ayahnya Yotam, raja yang baik hati. Tapi Raja Ahaz ini adalah raja yang murtad, raja Yehuda yang paling berdosa. Bahkan Raja Ahaz ini, dia bukan saja menyembah berhala, tetapi juga membakar anaknya sendiri untuk dipersembahkan bagi para berhala. Sehingga tindakan Raja Ahaz ini adalah tindakan yang sangat menjijikkan hati Tuhan. Karena Tuhan tidak ingin umatnya, apalagi seorang raja, menyembah ilah lain. Hanya kepada Allah Israel yang harus disembah. Bahkan dalam kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat, pasal 16 ayat 4 ditulis bahwa ia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan dan di atas tempat-tempat yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun yang dilarang oleh Musa. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, betapa bejatnya moral Raja Ahaz, sehingga apa yang ia lakukan bukanlah suatu teladan yang baik bagi bangsa Yehuda yang ia pimpin. Karena itu saudara, dikatakan bahwa Raja Aram dan Raja Israel maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu, melawan Yehuda yang dipimpin oleh Raja Ahaz, sehingga rakyatnya menjadi takut. Dan di ayat 10 saudara dikatakan Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz. Katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Saudara, kalimat ini mau mengungkapkan betapa dahsyatnya Tuhan, betapa hebatnya Allah Israel. Dari atas dan di bawah saudara, Tuhan berkuasa atas segalanya. Alam semesta yang dijadikan oleh Tuhan, semua ada dalam kendali Tuhan. Karena itu suara Nabi Yesaya mengingatkan agar supaya dalam keadaan terjepit, Raja Ahaz harus minta pertolongan Tuhan, minta tanda dari Tuhan. Namun saudara, apa jawaban Raja Ahaz? Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Aku tidak mau meminta dan aku tidak mau mencobai Tuhan. Saudara, kedengaran bahwa ini adalah sesuatu yang baik, tidak mau mencobai Tuhan. Tapi pada dasarnya di balik kalimat ini mengandung arti bahwa Ahaz dia tidak mempercayai Tuhan. Ahaz dia tidak mau mengandalkan Tuhan ketika dia menghadapi lawan-lawannya. Tetapi saudara, yang diandalkan oleh Raja Ahaz adalah bangsa Asyur. Sehingga semua perabotan yang ada di bait Allah
itu diberikan kepada bangsa Asyur, kepada Raja Asyur, yang pada akhirnya Raja Asyurlah yang memporak-porandakan, yang mengalahkan kerajaan Yehuda. Nah saudara yang kekasih, karena itu Nabi Yesaya dia berkata, baiklah, dengarkanlah hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allah juga? No? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Bahwa keselamatan itu datang dari Tuhan, bukan dari siapa-siapa. Bukan dari bangsa yang kuat, tapi keselamatan itu datang dari Tuhan. Dan itulah saudara dalam perjanjian baru. Apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama itu digenapi melalui Sang Immanuel, yaitu Yesus Kristus yang lahir untuk menyelamatkan kita umat manusia yang berdosa. Nah dari sini saudara kita melihat bahwa Nabi Ahaz, Raja Ahaz, raja yang murtad, raja yang menyembah ilah lain, yang hanya mengandalkan kekuatan manusia, dia kalah, dia kecewa, dia gagal. Tetapi sesungguhnya orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang diberkati Tuhan, orang yang betul-betul mampu menyampaikan suara Tuhan, mampu menampilkan karakter Tuhan, sehingga jadi berkat, mampu menjadi terang dan bersinar dimanapun dia berada. Itulah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara yang kekasih, sementara kita dalam persiapan untuk merayakan Natal, kita merayakan Minggu Advent, dan saat ini juga saudara kita dalam euforia Piala Dunia yang dilaksanakan di Qatar. Adalah salah satu negara terkaya. Bahkan Piala Dunia pertama kali itu dilaksanakan di Timur Tengah, yang persiapannya bertahun-tahun baru dilaksanakan. Nah saudara, dalam Piala Dunia ini euforianya itu berada atau menembus dunia ini, di pelosok dunia, termasuk di Indonesia, di Sulawesi Utara bagi orang Manado. Sehingga saudara, ketika Piala Dunia mulai, maka ada yang menjagokan Argentina, ada juga yang menjagokan Jerman saudara. Namun baru di babak penyisian, Argentina sudah kalah, Jerman sudah kalah. Nah saudara, ini semua menjadi satu warning bagi kita, bahwa ketika kita mengandalkan manusia, ketika kekuatan kita itu bertumpu pada kekuatan manusia, kita bisa kalah, kita bisa gagal, kita bisa kecewa, dan bisa menangis saudara. Tidak apa-apa saudara nonton Piala Dunia, tapi saudara ini menjadi referensi bagi kita, bahwa mengandalkan kekuatan manusia itu bisa gagal. Manusia hanya bisa memprediksi, tapi ending dari prediksi kita itu adalah Tuhan Allah. Karena itu saudara belajar juga dari Raja Ahaz ini. Dia mengandalkan kekuatan Asyur, kekuatan manusia. Dia tidak mau minta tanda dari Tuhan. Dia tidak mau minta pertolongan Tuhan. Akhirnya dia gagal. Hancur saudara. Kalah dari Asyur sendiri. Maka dari itu saudara, di dalam kita mempersiapkan diri untuk merayakan Natal, di minggu-minggu Advent ini saudara, mari kita membenahi kehidupan kita. Ketika kita mengandalkan kekuatan Tuhan, ketika kita selalu minta pertolongan dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita, maka makna Natal itu akan sangat terasa bagi kita. Ada rasa sukacita, ada rasa damai sejahtera, ada terang Kristus yang menembus hati dan pikiran kita, sehingga kita mampu bersinar, mampu menampilkan cara-cara hidup yang benar. Nah itu berarti juga saudara mengingatkan kita bahwa di minggu Advent ini merayakan Natal, mari orientasi kita pada kebutuhan, bukan pada keinginan. Artinya saudara, orientasi kehidupan kita pada kebutuhan adalah pada hal-hal yang kita butuhkan, yang lebih diprioritaskan, yang lebih diutamakan saudara, bukan pada keinginan-keinginan. Sebab di hari Natal, di persiapan kita ini, ada kalanya orang so ada pohon Natal,
So ada pohon terang di rumah. Tapi ketika datang di toko, datang di mall yang jual aksesoris Natal, ketika melihat ada pohon Natal yang baru, maka dia lebih menginginkan yang baru walaupun saudara, dana tidak cukup. No? Sehingga pada akhirnya yang terjadi besar pasak daripada tiang. Sementara yang dibutuhkan itu tidak tercukupi. Ingat saudara, kebutuhan pokok apalagi kebutuhan studi sekolah anak-anak itu yang lebih utama. Orang boleh merayakan Natal secara spektakuler, menyediakan segala sesuatu. Tapi saudara, ingat kantong kita. Ingat keuangan kita. Apalagi tahun 2023 ini saudara, gereja dan pemerintah mengingatkan kita adalah tahun resesi. Itu berarti bahwa tahun sekarang ini masih tahun depan yang lebih susah. Setelah kita terpuruk dengan COVID-19, ekonomi itu menurun saudara. Sehingga pemerintah Sulawesi Utara, gereja Masih Injili di Minahasa juga terus mensupport kita supaya rajin menanam, rajin beternak, menggunakan lahan tidur. Ketika orang punya tanah, punya lahan, mari kita menanam apa saja saudara, agar supaya kita bisa survive, bisa bertahan hidup. Tetapi juga untuk membangunkan lahan tidur, harus membangunkan juga orang yang tidur, orang yang malas. Artinya rajin bekerja, mau berusaha, agar supaya saudara, sekalipun dikatakan resesi, tapi kita tetap bertahan hidup. Kita masih bisa menikmati hidup, kita masih bisa menikmati berkat Tuhan, dan kita masih bisa bersyukur. Karena itu saudara, di persiapan kita untuk merayakan Natal itu sendiri, sekali lagi orientasi pada kebutuhan, bukan pada keinginan. Apa yang lebih diprioritaskan, apa yang lebih dibutuhkan, itu yang paling penting saudara. Bahkan kita mengajarkan, mengedukasi anggota keluarga kita, cukup dengan apa yang ada pada kita. Bukan berarti saudara Natal harus baju baru. Bukan berarti Natal harus berlimpah kue dan minuman. Bisa saja saudara kita mempersiapkan itu, tetapi bukan menjadi mubasir persiapan kita. Karena yang paling utama adalah hati kita. Sebab buat apa semua sosadia, pebanya, baru semua, tetapi kita kehilangan sukacita. Karena masih ada kewajiban lain yang harus kita bereskan di tahun 2023 nanti. Karena itu saudara, mari firman Tuhan ini mau mengoreksi kehidupan kita. Andalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang mau melakukan kehendak Tuhan. Jangan andalkan kekuatan manusia. Jangan mengandalkan kekuatan manusia, karena manusia itu terbatas dan lemah. Tapi kekuatan Allah tidak terbatas. Ketika kita memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya, maka kita selalu minta hikmat Tuhan. Apa yang lebih didahulukan, apa yang lebih diutamakan, apa yang harus kita buat, apa yang harus kita kerjakan, bagaimana kita menyikapi keadaan, bagaimana kita harus berjuang untuk masa depan, bagaimana kita menjadi berkat bagi banyak orang. Itu orang yang betul-betul mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan manusia. Karena seperti yang saya katakan tadi, kita bisa gagal, kita bisa kalah, kita bisa kecewa ketika kita mengandalkan power manusia. Tapi power Tuhan, kekuatan Tuhan itu tidak ada batasnya. Kita yakin dan kita percaya saudara, bahkan menjadi pengalaman iman kita. Karena itu saudara, dalam persiapan-persiapan di minggu Advent ini, mari kita buka hati kita, kita buka pikiran kita untuk dikuasai oleh Sang Immanuel, Roh Kudus, Yesus Kristus, yang adalah juru selamat kehidupan kita, bertakhta dalam pribadi, dalam keluarga kita, sehingga kita tidak salah melangkah, tidak salah mengambil keputusan, tidak salah merencanakan, dan tidak salah melakukan sesuatu. Tapi kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Walaupun kita sibuk dengan semua kegiatan-kegiatan spiritual, walaupun kita sibuk dengan semua rutinitas dan pekerjaan kita, tapi kita tetap menomorsatukan Tuhan. Sebab dialah Allah yang kita rayakan.
Dialah Yesus Kristus Natal yang betul-betul menggugah hati kita, menginspirasi kehidupan kita, agar supaya damai itu betul-betul terasa dalam komunitas keluarga, komunitas gereja kita, komunitas masyarakat kita. Sehingga Yesus yang adalah Tuhan, Mesias dan Juru Selamat, Dia kita sembah, kita muliakan sebagai Raja di atas segala raja. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, kebenaran firman-Mu boleh menggugah hati kami, untuk kami tidak mengandalkan kekuatan manusia, tapi mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, bahkan dalam persiapan merayakan Natal. Orientasi hidup kami pada kebutuhan, bukan pada keinginan. Dan biarlah kiranya ya Tuhan, kami mampu menerjemahkan kehendak firman-Mu, ada sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan kami semua. Hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang sementara menyaksikan video ini, diberkati oleh Tuhan. Jangkaulah kehidupan mereka. Ketika mereka dalam keadaan lemah, Tuhan kuatkan. Ketika mereka dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Bahkan dalam gumul hidup apapun, Engkau beri hikmat supaya mereka bisa berjuang menghadapi semuanya, keluar sebagai pemenang, dan solusi terbaik ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini kami yang bermohon bersyukur, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas berharap kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara terus mendukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tulisan subscribe, tekan like, berikanlah komentar yang membangun, bunyikanlah tanda lonceng supaya ada update dari video saya, notifikasi dari setiap video saya yang baru. Dan jika berkenan, bagikanlah video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara-saudara miliki. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.